Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Halim Ubay. Nama saya Putri Wulandari. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Aprilia. Hai, saya Suni Permata Askel. Halo guys, nama aku Zamaya Raudatul Jannah. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pertemuan 6. Pertemuan 6 di sini akan membahas tentang diagram. Diagram merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data. Berdasarkan bentuknya, ada beberapa diagram yang dikenal secara luas, yaitu diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan yang terakhir adalah diagram kotak garis. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran dapat disajikan dalam bentuk persentase atau derajat. Setiap persentase atau derajat dalam lingkaran mewakili frekuensi dari keseluruhan data. Berikut adalah langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Pertama, blok data yang ada. Kemudian, klik Insert. Setelah itu, pilih Insert Pie. Kalian bisa memilih yang 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun yang dot knot. Aku di sini memilih yang 2 dimensi dulu. Jika ingin menambahkan persentase, bisa klik data yang ada, kemudian pilih persentase yang style 3. Maka persentasenya keluar. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis yaitu diagram yang menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis. Adapun langkah-langkah membuat diagram garis menggunakan Microsoft Excel sebagai berikut. Pertama, kamu dapat blok data yang ada, kemudian pilih Insert. Setelah itu, pilih Insert Line. Di sini ada pilihan yaitu 2 dimensi line, 3 dimensi line, 2 dimensi area, dan 3 dimensi area. Di sini saya akan mencoba yang 2 dimensi line. Untuk memunculkan data atau nilai atau angka, kalian bisa klik diagramnya, lalu pilih yang style kedua. Maka angkanya akan muncul seperti ini. Yang ketiga ada diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batangan. Langkah-langkah membuat diagram batang dengan Microsoft Excel sebagai berikut. Untuk diagram batang, hal pertama yang dilakukan adalah blok data yang ada, pilih Insert, lalu pilih Insert Column or Bar Chart. Diklik, di sini ada pilihan yaitu 2 dimensi kolom, 3 dimensi kolom, 2 dimensi bar, dan 3 dimensi bar. Di sini aku akan memilih yang 2 dimensi kolom. Selanjutnya adalah diagram radar. Diagram radar adalah diagram yang sangat menarik. Dia memperhatikan sebaran posisi data dari titik pusatnya. Diagram radar ini sering dikenal dengan diagram jaring laba-laba, karena bentuknya menyerupai jaring laba-laba. Berikut merupakan langkah-langkah membuat diagram radar menggunakan Microsoft Excel. Untuk diagram radar, kalian bisa blok data yang ada, kemudian pilih Insert. Karena di sini tidak ada diagram radar, maka bisa pilih Recommended Chart. Di sini kalian bisa pilih All Chart, lalu pilih radar. Setelah itu, oke. Berikutnya, diagram bar. Diagram bar adalah diagram batang dengan posisi horizontal. Langkah-langkah untuk membuat diagram bar adalah sebagai berikut. Cara membuat diagram bar. Pertama, blok data yang ada, lalu pilih Insert. Setelah itu, pilih Insert Column or Bar Chart. Lalu pilih 3D Bar Chart. Diagram area. Diagram area adalah diagram yang menunjukkan besaran wilayah data. Langkah-langkah untuk membuat diagram area dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot data yang ingin kita gunakan untuk diagram area. Kemudian, klik Insert, klik ikon area card. Kemudian, dari menu drop dan pilih tipe diagram yang ingin kita gunakan. Ada opsi 2 dimensi, 3 dimensi. Lalu kita pilih yang 3 dimensi.
Setelah diagram dibuat, klik pada judul diagram untuk mengeditnya. Kemudian selesai. Diagram scatter. Diagram scatter adalah diagram titik yang dapat memperlihatkan sebaran data. Langkah-langkah untuk membuat diagram scatter dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih data. Salah rentang data yang ingin kita gunakan untuk diagram scatter. Kemudian klik tab Insert, lalu klik ikon Scattered Chart. Dari menu drop-down, pilih tipe diagram scatter yang ingin kita gunakan. Lalu kita pilih style kedua, klik pada judul diagram untuk mengeditnya. Selanjutnya, kami akan membahas pertemuan ketujuh, yang dimana pertemuan ketujuh ini membahas tentang histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah grafik seperti diagram batang, tetapi menggambarkan distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan tepi-tepi kelasnya. Selanjutnya ada langkah membuat histogram. Yang pertama, buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas serta pada tepi atas kelas untuk setiap kelas. Lalu, biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya. Itulah yang dikenal dengan histogram. Oke, di sini kita ada contoh soal histogram, yang dimana contoh soalnya adalah buatlah histogram dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Yang dimana di sini sudah ada dua kolom tabel. Yang pertama ada kolom tabel ini dan kolom tabel frekuensi. Di sini terdapat 5 kelas, yang dimana setiap kelasnya mempunyai interval sebesar 11. Nah, untuk penyelesaiannya teman-teman bisa buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi atas kelas dari setiap kelasnya. Nah, untuk mencari tepi kelas, teman-teman bisa menggunakan rumus berikut ini. Nah, untuk rumus tepi bawah sama dengan batas bawah kelas, teman-teman bisa menggunakan sistem pengurangan atau dikurang 0,5. Dan untuk tepi atas sama dengan batas atas, teman-teman bisa menggunakan rumus penjumlahan atau ditambah 0,5. Maka tabelnya akan menjadi seperti ini. Untuk tabel nilai tepi, di sini terdapat nilai 7,5, 18,5, 18,5, 29,5, 29,5, 40,5, 40,5, 51,5, 51,5, 62,5, dan frekuensinya tetap. Kenapa di nilai tepi ini bisa menjadi 7,5 dan 18,5? Karena menggunakan rumus seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, kenapa bisa 7,5? 7,5 ini adalah nilai tepi bawah atau hasil pengurangan dari 8 dikurang 0,5, jadi hasilnya 7,5. Dan 18,5 ini adalah nilai tepi atas, yang dimana hasil penjumlahan dari 18 ditambah 0,5. Dan untuk frekuensi seperti perintah tadi, biarkan saja, tidak usah diubah-ubah. Maka histogramnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk garis vertikal ini atau garis frekuensi, kita menggunakan kelipatan 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, untuk garis horizontal ini kita digunakan sebagai nilai tepi. Jadi untuk membuat diagramnya, teman-teman bisa melakukan dari yang paling awal dulu. Di sini kan nilai tepi terdapat nilai tepi 7,5 sampai 18,5. Jadi 7,5 sama 18,5 ini langsung tarik garis ke atas aja di frekuensi 10. Dan untuk 18,5 dan 29,5, di sini terdapat frekuensi 12, di mana teman-teman bisa langsung saja tarik garis ke atas seperti di titik ini. Nah, untuk
nilai tepi 29,5 sampai 40,5. Teman-teman di sini ada frekuensi sebesar 6. Jadi teman-teman langsung saja tarik garis atas, di atas frekuensi 5 sedikit. Untuk nilai tepi 40,5 dan 51,5, di sini terdapat frekuensi 15. Teman-teman bisa saja langsung tarik ke atas, ke titik ini. Dan untuk 51,5 dan 62,5, teman-teman di sini ada frekuensi sebesar 8. Teman-teman bisa langsung saja tarik garis ke atas, di atas 5 sedikit. Untuk yang kedua yaitu ada poligon. Poligon merupakan garis yang dibentuk dari frekuensi 0 melalui titik tengah, nilai, dan kembali lagi ke frekuensi 0. Untuk langkah-langkah membuat poligon, yang pertama yaitu ada buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi atas kelas pada setiap kelasnya. Yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga kita tinggal membuat diagram batang yang disebut dengan histogram. Untuk yang ketiga yaitu tambahkan kolom nilai untuk nilai tengah. Selanjutnya, hubungkan tiap nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0 frekuensi sebelah kiri ke titik tengah, lalu dari titik tengah hingga ke kanan dan teruskan ke 0 frekuensi lagi. Selanjutnya di sini ada contoh soal poligon. Susunlah dengan baik poligon dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Yang di bawah ini ada nilai sama frekuensi ya tabelnya. Kelas pertama 8 sampai 18, frekuensinya 10. Kelas 2 19 sampai 29, frekuensinya 12. Kelas 3 30 sampai 40, frekuensinya 6. Kelas 4 41 sampai 51, frekuensinya 15. Yang terakhir kelas kelima 52 sampai 62, frekuensinya 8. Jadi jumlah frekuensinya adalah 51. Untuk penyelesaiannya, buat kolom distribusi frekuensi dengan nilai tepi bawah dan tepi atas di setiap kelasnya. Dan kemudian buat kolom nilai untuk nilai tengah. Yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga kita hanya perlu membuat diagram batang atau histogram. Ketiga, tambahkan kolom nilai untuk nilai tengah. Keempat, hubungkan nilai tengah setiap frekuensi mulai dari 0, dari sebelah kiri sampai ke titik tengah, lalu kembali lagi ke 0 ya. Selanjutnya di sini ada mencari nilai tengah. Itu bisa dari data pertama ditambah data terakhir setiap kelas dibagi 2. Contohnya kelas yang pertama nih, ada 8 sampai 18. Itu berarti kan 8 tambah 18, 26 dibagi 2 itu nilai tengahnya 13 ya. Yang kedua 19 sampai 29, nilai tengahnya 24. 30 sampai 40, nilai tengahnya 35. 41 sampai 51, itu kan 92 bagi 2, nilai tengahnya 46. Yang terakhir 52 sampai 62, nilai tengahnya 57. Nah, untuk mencari nilai tepi yang ini, itu bisa dicari dari 8 yang kelas pertama ini dikurangi 0,5. Jadi 7,5 ya. Nah, kalau untuk tepi atasnya ini 18,5 itu dari 18 ditambah 0,5. Seterusnya sampai ke bawah ya. Ini 18,5 sampai 29,5, 29,5 sampai 40,5, sampai dengan 51,5 sampai 62,5. Nah, frekuensinya samain sama yang tabel pertama ya. Lalu selanjutnya itu poligonnya seperti ini nih. Caranya yang pertama itu kita garis nih. Garis dulu, yang horizontal itu untuk frekuensi. Ini nih kita cari, gampangnya cari kelipatan 5 aja ya. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, sampai 35. Nah, untuk yang vertikal, garis vertikalnya itu diisi sama tepi kelas yang ada di sini. Kelas yang pertama tepinya 7,5 sampai 18,5, 29,5, 40,5, 51,5, sama 62,5. Ini tepi atas yang kelas yang terakhir ya. Nah, setelah kita bikin tepi-tepiannya ini, kita bikin diagram batangnya seperti histogram ini. Itu caranya kita tinggal cari frekuensinya aja.
yang nilai kelas pertama itu kan frekuensinya 10. Jadi yang pertama 7,5 sampai 18,5 itu di 10 ya di sini. Yang kedua ini 12. Jadi di sini nih di atasnya 10 dikit. Yang ketiga kelas 3 ada 6. Ini 29,5 sampai 40,5 di 6 ya ini. 6 di atasnya 5. Terus yang keempat ini 15. Yang terakhir ada 8 di sini ya. Nah, setelah di garis semua jadi histogram ini, itu selanjutnya kita cari nilai tengahnya. Kan tadi ini nilai tengahnya udah ada kan ya, 13. Nah, nilai tengahnya itu yang kita titik-titikin di tengah-tengah yang diagram batang ini. Yang ini 13, ini 24, ini 35, di sini ada 46, antara 40,5 sama 51,5 di tengah-tengahnya ya. Terus yang terakhir di sini, 57. Nah, kalau udah dititik-titikin, terus kita tinggal tarik garisnya dari sini, dari 0 sampai ke 13, terus ke 24, terus ke 35 ke bawah karena dia frekuensinya 6, terus ke atas lagi 46, terus ke sini ini 57, sampai tarik lagi sampai ke bawah sampai 0 lagi. Jadi garis ini yang disebut dengan garis poligon. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ogive. Di sini ada pengertian ogive. Pertama, ogive itu adalah kurva yang menunjukkan kumulatif positif maupun kumulatif negatif. Kurva ogive itu menunjukkan bagaimana data terakumulasi atau bertambah seiring nilai yang meningkat, yang mana dapat membantu kita melihat persentase atau jumlah total data yang lebih kecil atau sama dengan nilai tertentu. Lalu, ada langkah-langkah membuat ogive. Langkah-langkah membuat ogive itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atas, lalu sesuaikan kumulatif positif ataupun negatifnya. Gambarlah kurva ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Nah, selanjutnya pada slide ini ada contoh soalnya, yang mana disuruh membuat kurva ogive positif dan ogive negatif dari tabel di bawah ini. Di sini tuh tersedia 2 kolom tabel yang yaitu ada kolom nilai dan juga ada kolom frekuensi. Terdiri dari 5 kelas dan setiap kelasnya itu panjang kelasnya adalah 11. Gimana cara menyelesaikan atau cara membuat kurva ogive dari soal-soal ini? Jadi ada beberapa langkah yang mesti dilakukan nih untuk bisa membuat kurva ogive-nya. Yang pertama, buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atasnya. Lalu sesuaikan kumulatif positif atau kumulatif negatifnya. Maksudnya apa kumulatif positif dan kumulatif negatif? Jadi kumulatif positif itu adalah akumulasi atau penjumlahan frekuensi yang semakin bertambah, sedangkan untuk kumulatif negatif itu adalah akumulasi atau penjumlahan dari frekuensi yang semakin berkurang. Nah, biasanya kumulatif positif ini dipakai di ogive positif dan juga sebaliknya untuk kumulatif negatif itu dipakai di ogive negatif. Dan langkah yang terakhir itu tinggal menggambar kurva ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Pada slide sebelumnya sudah diberitahukan bagaimana langkah-langkah untuk membuat kurva ogive. Dimulai dari mencari nilai tepi bawah hingga tepi atas, mencari nilai frekuensi kumulatif kurang dari atau kumulatif positif, dan juga frekuensi kumulatif lebih dari atau kumulatif negatif. Yang pertama, kita akan mencari nilai tepi bawah hingga nilai tepi atasnya dengan cara dengan mencarinya di tiap kelasnya ya. Di sini kan yang pertama ada 8 sampai 18. Yang mana kita akan mencari nilai tepi bawahnya dengan cara mengurangi 8 dengan 0,5. 8 itu sebagai batas bawah, dikurangi 0,5 sehingga hasilnya adalah 7,5. Lalu untuk kelas yang kedua 19 sampai 29, nilai tepi bawahnya itu adalah 18,5. Untuk kelas yang ketiga 30 sampai 40, nilai tepi bawahnya adalah 29,5. Lalu untuk 41 sampai 51, nilai tepi bawahnya 40,5, dan kelas yang terakhir 52 sampai 62, nilai tepi bawahnya adalah 51,5 dan nilai tepi atasnya adalah 62,5. Nah, 62,5 itu
sebagai nilai tepi atas ya teman-teman. Caranya tuh sama dengan mencari nilai tepi bawah. Hanya saja untuk mencari nilai tepi atas itu ditambahkan. Jadi nilai batas atas ditambah dengan 0,5 sehingga menghasilkan 62,5. Selanjutnya, mencari nilai frekuensi kumulatif kurang dari atau kumulatif positif yang digunakan untuk membuat ogive positif. Yang mana di sini dimulai dari 0 ya teman-teman. Lalu 3 sebagai frekuensi yang pertama ya teman-teman. Lalu ada 8. 8 itu didapat dari menambahkan 3 dengan 5. Lalu ada 18 didapat dari menambahkan 8 dengan 10. Lalu ada 33 didapat dari menambahkan 18 dengan 15. Dan yang terakhir ada 35 didapat dari menambahkan 33 ini dengan 2. Selanjutnya, untuk mencari nilai frekuensi kumulatif lebih dari atau kumulatif negatif yang merupakan dasar bagi kurva ogive negatif. Di sini untuk yang pertama ada 35. 35 ini didapat dari jumlah keseluruhan frekuensinya. Lalu ada 32 didapat dari mengurangi 35 dengan 3. Selanjutnya ada 27 didapat dari mengurangi 32 dengan 5. Lalu ada 17 didapat dari mengurangi 27 dengan 10. Selanjutnya ada 2 didapat dari mengurangi 17 dengan 15. Dan yang terakhir adalah 0. 0 ini didapat dari mengurangi 2 dengan 2. Selanjutnya, pada slide ini kita akan langsung membuat kurva ogive-nya. Di sini kita yang pertama akan membuat kurva ogive positif. Untuk kurva ogive positif ini, untuk membuat kurvanya, yang pertama kita akan mengisi sumbu X-nya itu dengan nilai dari nilai tepi bawah hingga nilai tepi atas. Yang mana di sini nilai-nilainya ada 7,5, 18,5, 29,5, 40,5, 51,5 dan juga 62,5. Sedangkan untuk sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya di sini akan diisi dengan nilai dari frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif positif. Dimulai dari 0. Ini tuh diisinya kebetulan kalau di sini pakai kelipatan 5. Jadi di sini 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35. Selanjutnya kita mencari titik-titiknya nih, yaitu kombinasi antara nilai tepi dan frekuensi kumulatifnya. Dimulai dari nilai tepi 7,5. 7,5 tadi kan frekuensi kumulatif kurang darinya itu adalah 0. Jadi kira-kira untuk titiknya itu ada di sini. Lalu selanjutnya untuk 18,5 tadi frekuensi kumulatif kurang darinya ada di 3, titiknya kira-kira di sini. Untuk 29,5 frekuensi kumulatifnya ada di 8. Untuk 40,5 frekuensi kumulatif kurang darinya ada di 18. Lalu 51,5 frekuensi kumulatif kurang darinya ada di 33 dan yang terakhir 62,5 frekuensi kumulatif kurang darinya ada di 35 di sini nih. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dapat titik-titiknya. Yang perlu dilakukan selanjutnya itu adalah dengan menghubungkan tiap titik-titiknya sehingga membentuk garis seperti ini nih. Bisa dilihat untuk kurva ogive positif ini garisnya tuh cenderung naik karena tadi untuk frekuensi kumulatif kurang darinya sendiri kan tadi tuh semakin bertambah kan, semakin besar nilai tepinya, semakin bertambah juga frekuensi kumulatif kurang darinya. Sehingga untuk kurvanya itu, untuk kurva ogive positifnya tuh akan naik. Selanjutnya, untuk kurva ogive negatif. Nah, cara membuat kurva ogive negatif itu caranya sama dengan membuat kurva ogive positif, yaitu mengkombinasikan nilai tepi dan juga nilai frekuensi kumulatifnya. Yang dipakai pada kurva ogive negatif kan nilai frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kita cari dimulai dari di sini nih 7,5. Frekuensi kumulatif lebih darinya itu kan ada di 35. Lalu 18,5 ada di 32, titiknya kira-kira di sini. 29,5
ada di 27 kira-kira di sini. Lalu 40,5 ada di 17 di sini. 51,5 ada di 2 di sini. Dan yang terakhir 62,5 0 di sini. Sama seperti tadi, ketika sudah ada titik-titiknya, kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk garis seperti ini. Bisa dilihat untuk kurva ogive negatif ini kurvanya cenderung menurun karena tadi dia menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari, yang mana frekuensi kumulatif lebih dari itu merupakan akumulasi atau penjumlahan frekuensi yang semakin menurun. Jadi teman-teman sudah mengetahui ya perbedaan antara kurva ogive positif dan juga ogive negatif.